Penilai akhir yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan dengan menunjuk Kasat Pres Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Anies menilai penunjukan Heru telah mempertimbangkan seluruh faktor demi kebaikan warga Jakarta. Anies menyampaikan rasa hormat atas proses pemilihan PJ Gubernur DKI dan mengaku bersyukur dengan sosok yang akan menggantikan dirinya telah menguasai problematika ibu kota Jakarta. Ini harapan PKS buat PJ Gubernur DKI Jakarta. Ada agenda terselubung, ditulis oleh Widodo SP dari siward.com. Langkah Presiden Joko Widodo memilih Kepala Sekretariat Kepresidenan atau Kasatpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta selepas Anies Baswedan selesai menduduki kursi empuknya sebagai gubernur, ternyata sudah berhasil memancing kader PKS untuk bersuara. Adalah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani, seperti dilansir laman detiknews.com yang belum lama ini mengutarakan harapannya terhadap sosok Heru Budi Hartono. Harapannya semoga PJ Gubernur terpilih bisa terus melanjutkan pembangunan di DKI Jakarta, menangani kemacetan, banjir, sampah, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, membangkitkan ekonomi masyarakat, kata Ahmad Yani, Sabtu 8 Oktober 2022. Ahmad Yani juga berkata bahwa dirinya tidak masalah dengan dipilihnya Heru Budi Hartono sebagai pengganti Anies. Alasannya, fraksi PKS juga menjadi salah satu partai yang memasukkan nama Heru Budi Hartono untuk menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Pertanyaan menariknya adalah kalau PKS tidak setuju atau mengaku memasukkan nama lain di luar Heru Budi Hartono, terus kita harus berkata wow gitu? Ora sudi. Terus misal PKS memang benar menyetujui nama Heru Budi Hartono yang faktanya kini dipilih oleh Presiden Jokowi, apakah kita harus berterima kasih kepada fraksi PKS? Nehi. Harapan PKS agar Heru Budi Hartono mampu mengatasi macet dan banjir bagi saya tidak lebih dari upaya cuci tangan atau lari dari tanggung jawab, karena Anies Sandiaga dan Anies Riza tampak sangat gagal dalam kedua program utama tersebut yang seharusnya sejak awal menjadi prioritas Gubernur DKI Jakarta. Soal melanjutkan pembangunan, memangnya pembangunan apa yang bisa diharapkan dari peninggalan era Anies Baswedan? Ada sih beberapa bangunan viral seperti monumen bambu berpelukan, miniatur petil lengkap dengan setan-setannya, atau yang paling fenomenal sirkuit Formula E yang kabarnya hanya bongkar pasang. Mau diteruskan apanya? Bagaimana dengan JIS? Oh, bangunan yang dipakai buat acara keagamaan itu ya. Mau diteruskan apanya lagi? Mungkin sesekali buat agenda bal-balan boleh juga sih, daripada nanti mangkrak gara-gara gak ada yang sewa karena kabarnya tarif sewa JIS mahalnya gak ketulungan hanya untuk sekali pakai. Cuma sebenarnya begini, sebagai orang kepercayaan Jokowi yang dipilih untuk memimpin DKI Jakarta sementara waktu, sudah pastilah Pak Heru ini bakalan bekerja keras dan mencoba mencuci piring kotor yang diwariskan selama era Anies Baswedan memimpin. Kalau PKS pakai nyuruh-nyuruh begitu, kita malah curiga agenda apa yang coba disusupkan di balik titipan pesan bernada harapan itu. Apakah nanti kalau kinerja Pak Heru bagus, lalu diklaim sebagai keberhasilan Anies buat modalnya Pres 2024 nanti? Enak aja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Formula E ini adalah sebuah program lewat APBD yang disepakati bersama dengan DPRD, lalu dijalankan dengan mengikuti semua ketentuan yang ada. Nanti kita yakin bahwa semuanya itu akan bisa Jurus cuci tangan terbaru, Formula E bukan program gubernur, ditulis oleh Syardi dari siward.com. Wah, Anies makin kuat cuci tangan soal Formula E. Anies diduga mau lepas tangan, lari atau lepas dari tanggung jawab. Awalnya Anies mengatakan tidak menyesal terlibat dalam proyek pembangunan Formula E, meskipun pada akhirnya dia dipanggil oleh KPK karena ada indikasi dugaan korupsi. Dia lalu mengaku bersyukur karena dapat menggarap program Pemprov DKI Jakarta tersebut dengan sukses, bahkan membawa nama baik ibu kota Indonesia. Program Formula E ada di dalam APBD sebagai gubernur yang dapat amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD itu.
agar terlaksana dengan baik, kata Anies. Formula E itu bukan program gubernur, tapi program Pemprov DKI Jakarta, katanya lagi. Pernyataan inilah yang menjadi ramai di media sosial. Formula E bukan program gubernur, tapi programnya Pemprov DKI. Yang ditanda-tanda bakal ada yang jadi kambing hitam. Anies, kalau ada masalah pasti menyeret orang lain. Tapi kalau diberi penghargaan, lebih suka menyeret diri sendiri dan tersenyum lebar-lebar. Menurut Anies, proyek Formula E tidak akan terlaksana kalau tidak ada campur tangan dari sejumlah pihak terkait, terutama dari sisi eksekutif. Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Kalau tidak akan jadi tuh Formula E. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda dan ditetapkan oleh pemerintah provinsi, ucapnya. Sampai-sampai Jokowi pun ikut terseret. Itulah liciknya Anies. Tapi di media lain, entah benar atau tidak, disebutkan kalau di Rut PT Jakpro mengaku Formula E sepenuhnya inisiatif Anies. Saat menyerahkan dokumen Formula E kepada KPK, Dirut Jakpro ingatkan dirinya hanya pelaksana, bukan inisiator. Artinya sejak awal ini gagasan Anies. Saya juga setuju kalau Formula E ini adalah gagasan dari Anies. Kalau bukan gagasan dari Anies, kenapa Anies begitu takut diinterpelasi? Kenapa harus repot undang 7 fraksi parpol untuk makan malam dan menjelaskan tentang kisruh Formula E? Kenapa sampai sekarang tidak kehilangan bukti pembayaran komitmen fee? Anies sebagai gubernur, mana mungkin sebuah proyek lolos tanpa izin darinya? Kalau anggaran bocor, masih bisa lolos. Kalau proyek, apalagi proyek sebesar Formula E, aneh kalau Anies mengaku bukan program gubernur. Hanya orang yang kurang cerdas yang percaya dengan perkataan Anies saat ini. Apalagi bagi yang sudah mengikuti sepak terjangnya selama 5 tahun, sulit untuk percaya dengan ucapan orang ini. Formula E berbarengan dengan Stadion JIS adalah kendaraan politik Anies. Itu bukan untuk kepentingan warga, tapi kepentingan Anies untuk Pilpres 2024 nanti. Sekarang Anies mau lepas tangan atau berusaha mencari kambing hitam, ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi Tempo juga membela Anies lewat berita yang menyesatkan. Sangat jelas ada bau busuk yang tersimpan rapat selama ini. Anies memang pintar menata dan memutar kata, tapi dipergunakan dengan cara yang buruk dan licik. Terkenal mau terima enaknya, sedangkan yang busuk dilempar ke orang lain agar ikutan terkena baunya. Demi menjaga kehormatan dan kewibawaan agar mulus melaju ke Pilpres 2024, Anies rela berbuat dan mengatakan apapun. Yang penting ambisinya terwujud. Masa bodoh dengan pihak lain. Ini tidak ada bedanya dengan Nasdem